Oke coy, soal media share Jomok. Jujur awalnya gue bingung kenapa banyak banget penonton-penonton gue pengen banget gue ngebahas tentang media share Jomok ini. Karena kalau misalnya lo tanya ke gue apakah gue udah pernah kena media share Jomok, jawabannya udah. Tapi nggak yang minggu-minggu ini, nggak yang bulan-bulan ini gitu, tapi udah bertahun-tahun lamanya. Waktu zaman-zamannya orang ngirim media share suka bapak, lo tau gak lo? Yang lebih parahnya lagi adalah media share suka bapaknya itu kadang diganti mukanya jadi temen-temen gue. Itu kocak banget. Cuman gue selalu bilang ya ke penonton-penonton gue atau ke donatur-donatur gue, kalau misalnya emang pengen ngirim-ngirim kayak gitu, seenggaknya lihat-lihat dulu streamer mana yang emang bener-bener bisa ngejokes kayak gitu dan mana yang nggak bisa gitu. Terus pada akhirnya lama-kelamaan hilang kan. Nah beberapa tahun kemudian akhirnya muncul tuh fenomena stiker Jomok dan segala macem. Ada orang kulit hitam gitu yang konteksnya apa, terus habis itu tiba-tiba ditempel-tempelin sama beberapa kata-kata gitu. Udah dijelasin juga sama Salesman terkait meme-nya gitu ya. Nah ketika gue cari tahu kenapa orang-orang pada pengen gue ngebahas media share Jomok, ternyata ini sedang happening men. Banyak banget streamer-streamer di Indonesia yang tiba-tiba kena blast media share Jomok. Dan kalau misalnya lu tanya ke gue apakah gue juga kena blast, iya, tapi gue nggak sadar dan gue juga nggak ngeh kalau misalkan ternyata teman-teman gue juga kena. Media share Jomok di sini bukan yang media share kayak suka bapak gitu yang emang nggak ngeliatin kelamin, kagak gitu. Justru media share Jomok yang baru-baru ini kena ke streamer-streamer itu lebih parah lagi bang. Tipikal video-video yang menampilkan orang menyusui tapi payudaranya bener-bener diliatin. Dan kalau misalnya lu semua nanya kenapa YouTube tetap memperbolehkan ada orang yang upload kayak gitu, karena pada dasarnya itu video dikategorikan sebagai educational atau edukasi. Permasalahannya adalah kalau misalnya itu video dijadiin media share ke streamer yang kategorinya bukan edukasi, itu justru malah berbahaya, bakalan kena strike atau pedoman komunitas. Nah gak cuma video kayak gitu doang, kalau misalkan sepengalaman gue gitu ya, gue juga pernah dikirimin gitu video yang tiba-tiba ada orang yang rap di beberapa menit kemudian ada yang ngebray gitu cowok sama cowok, terus habis itu ada yang ngebray sama PS dan segala macem gitu ya. Pokoknya bahaya banget lah, eksplisit, dan gue sangat amat memaklumi kalau misalnya pada akhirnya ada beberapa streamer yang emang abis dikirimin media share Jomok gini langsung call out beberapa orang-orang gitu ya untuk tidak melakukannya lagi, karena emang itu bener-bener bikin resah banget kayak gitu. Apalagi kalau misalnya emang beberapa orang-orang pada bilang, oh nggak apa-apa itu kan media share, lu juga dapat duit, lu juga diuntungin, ngapain sih lu marah-marah, lu gimmick doang. Kagak, justru kalau misalnya emang kita hitung-hitung damage controlnya akan lebih berbahaya kalau misalnya channel lu kena strike dibandingin lu dapat donate 10.000, 20.000, 50.000 kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya lu kena pedoman komunitas itu lu bisa disuspend, maksudnya lu bisa nggak live streaming selama seminggu. Nah otomatis kalau misalnya dihitung-hitung dalam penghasilan ya lu bisa tahu lah, justru lebih rugi, ya nggak sih? Nah ternyata ketika gue cari tahu di Twitter udah ada salah satu kerabat gue yang emang nge-call out permasalahan ini, namanya Kak Miti, yang surprisingly dia juga kena permasalahan media share Jomok ini gitu, dan dia ngasih tahu ke teman-teman streamernya. Gue ketika ngeliat tweetnya pertama kali kayak anjir baik banget. Dia punya opsi untuk menyalahkan penonton yang emang ngirimin media share Jomoknya loh, tapi tidak. Gila GG. Lu benar-benar dihargai setengah mati tuh sama kami tuh. Jadi Miti sendiri justru ngasih tahu ke streamer-streamer untuk menyediakan yang namanya shortcut penghilang media share gitu ya. Kalau misalnya sewaktu-waktu nanti ada media share yang emang jomok-jomok kayak gitu, lu bisa tinggal pencet itu shortcutnya, habis itu hilang, terus balik lagi buat live streaming seperti biasa. Itu tips yang bagus. Atau kalau misalnya emang pengen lebih secure lagi ya, ada beberapa akun-akun Twitter yang emang merekomendasikan beberapa platform-platform saweran gitu ya. Gak cuma Sawery doang, tapi ada salah satu platform yang dibuat sama adik gue. Anjir, sorry, ponakan gue ya. Oke, Al dengan takonya kalau nggak satu ada fitur buat ngeban IP. Jadi kalau misalnya emang ada media share Jomok gitu, lu bisa langsung ngeban IP yang ngirim. Terus habis itu dia kemungkinan besar udah nggak akan bisa lagi melakukan media share atau melakukan akses buat menggunakan tako. Di Sawery juga sebenarnya udah ada filter NSFW, cuman somehow tuh kadang lolos juga beberapa video-video yang emang nggak masuk ke dalam radar NSFW-nya Sawery ya. Jadi mungkin kalau misalnya pengen lebih secure lagi lu bisa ke tako. Tapi balik lagi, ini permasalahan sebenarnya memang bisa kita sama-sama selesain kalau misalnya kita ngehimbau ke orang-orang yang emang biasanya sering banget nontonin live streamer. Kalau misalkan kelakuan kayak gitu itu nggak bisa dinormalisasi. Nah ketika gue cari tahu di YouTube, ternyata ada YouTuber yang ngejelasin tentang fenomena ini juga, Om Salesman, yang biasanya ngejelasin tentang meme. Dia ngejelasin secara runtut banget gitu ya, dari yang mulai ini dari grup Facebook asalnya orang-orang pada buat stiker Jomok, sampai pada akhirnya orang-orang nyari video-video Jomok, terus habis itu iseng ngirimin ke streamer-streamernya. Dan ada salah satu streamer yang di kolom komentar banyak banget menyebut kalau misalnya ini semua bersumber dari satu streamer namanya Om Reja Auditor. Jujur gue masih belum pernah sama sekali nontonin videonya dia atau live streamingnya dia gitu ya. Tapi gue pernah tahu namanya. Pertama kali gue tahu namanya itu ketika ada orang yang media share ke live streaming gue, orang ngebray sama PS. Jadi gue kira orang yang ngebray itu adalah Om Reja Auditor.
Ternyata ketika gue cari tahu di video ngopi ini, Om Reja Auditor itu adalah seorang live streamer yang biasa dikirim video-video jomok sama penonton-penontonnya. Dan makanya gara-gara itu mungkin orang-orang pada ngira kalau misalkan fenomena media share jomok ini itu berasal dari dia. Jujur gue sedih sebagai content creator yang dituduh ini semua salah dia, padahal dia nggak ngirim, dia nggak donate, dia nggak coba buat media sharing ke streamer-streamer yang lain. Cuma mungkin emang penontonnya emang harus diatur gitu ya, dan emang nggak bisa dipungkiri kita melihat bagaimana seorang streamer itu dilihat dari penontonnya juga, ya nggak sih? Dan emang ini bisa jadi PR dan juga tanggung jawab juga buat para streamer-streamer. Kayak waktu gue kejadian Ame ID gitu kan, itu gue try hard banget ngasih tahu ke penonton-penonton gue kalau misalkan lu emang pengen ngirim Ame ID ke beberapa kreator atau streamer-streamer, seenggaknya lu harus memperkirakan dulu apakah dia bener-bener ketawa dan apakah dia bener-bener bisa menerima tentang meme buatan lu. Dan surprisingly justru banyak banget penonton-penonton gue yang buat format meme yang disukai sama banyak orang. Jadi gokil, respect sama lu pada. Cuman udah mati ya media. Hey, jangan ada lagi yang ngirim-ngirim kayak gitu, oke? Sekarang sudah berubah jadi partai ya. Enggak, balik lagi ke permasalahan media share jomok. Nah, di media share jomok sendiri emang sebagai kreator, Om Reja emang punya tanggung jawab untuk bisa mengatur penonton-penontonnya. Dan ketika gue cari tahu di kolom komentar, ada beberapa orang juga yang bilang kalau misalkan Om Rejanya sendiri itu udah menghimbau ke penonton-penontonnya kalau misalkan jangan sekali-kali ngirim media share jomok ke streamer yang kemungkinan besar itu nggak bisa menerima jokes jomok. Dia sendiri bilang kalau misalkan lu ada niatan mau ngirim-ngirim kayak gitu, kirim aja ke dia. Problemnya adalah nggak semua orang itu bisa mendengarkan streamernya. Kadang ada yang emang berbatu banget yang pada akhirnya emang pengen coba asik sendiri gitu, ngirim ke beberapa circle-circle yang emang bukan circle-nya Om Reja Auditor. Terus orang-orang ngerasa aneh. Ya meskipun pada akhirnya media share jomok itu dari awal itu bukan dari Om Reja Auditor, tapi emang secara tidak langsung frekuensi banyak banget streamer yang akhirnya kena media share jomok itu nggak luput dari pengaruhnya Om Reja gitu. Cuman kasihan anjir, image-nya jelek banget gara-gara itu. Tiap kali ada media share jomok pasti yang diinget Om Reja Auditor gitu. Meskipun gue gak kenal, gue gak tahu, dan gue juga belum nonton gitu. Tapi ya balik lagi, emang itu bisa jadi tanggung jawab yang besar banget gitu. Lu punya audiens yang besar, seenggaknya lu juga harus bisa bertanggung jawab kalau misalkan lu bisa ngasih tahu orang-orang kalau misalkan tidak melakukan hal yang tadi gitu. Emang berat, gue pun demikian. Gue pun ngerasa kayak dunia ini tidak adil karena kenapa orang lain yang ngelakuin tapi gue sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena ya ada prinsip kalau misalkan penonton lo itu menggambarkan streamernya itu sendiri. Jadi semangat buat Om Reja. Dan buat para streamer-streamer, semoga gak banyak media share jomok yang emang menghampiri gitu. Apalagi buat lo semua emang sering buka media share gitu, harap hati-hati juga. Dan buat para penonton-penonton yang emang pengen ngejokes atau pengen ngetroll, seenggaknya carilah cara buat ngetroll yang emang elegan gitu. Yang seenggaknya lu ngetroll tapi lu bener-bener diinget gitu nama lu. Weh, gila lu asik lu. Nah kayak gitu. Jangan sampai kayak lu ngetroll yang kayak gitu yang pada akhirnya orang-orang pada gak suka terus habis itu nyumpahin lu yang gak baik-baik. Kan justru rugi di lu juga. Iya gak sih? Udah mah rugi waktu, rugi duit karena udah donate media share gitu. Terus habis itu gak berkah juga, malahan nyebar-nyebarin video-video jomok itu justru udah dosa gitu ya. Terus worst case-nya adalah kalau misalnya lu ngirim media share jomok ke streamer, terus streamer itu beneran kena strike, gue yakin lu pasti bakal dibonti dan itu bakal lucu banget sih. Semoga gak kejadian yang kayak gitu ya. Soalnya kayak gini, gue yakin streamer tuh pasti bakal corporate satu sama lain. Kalau misalnya ada salah satu streamer yang kena strike gara-gara kejadian jomok itu, pasti orang-orang bakal nyari sih siapa orangnya. Ya worst skenario-nya bakal sama kayak Om Deddy ketika nyari haters lah. Sampai didatengin di rumahnya, salam tempel sekali 2 kali, abis itu ya udah bakal kayak beda aja hidup lu nanti ke depannya kayak gimana. Belum lagi kalau misalnya emang merasa invisible gitu ya dengan ngirim email anonim gitu ketika ngirim media share jomok gitu. Beberapa platform donation itu ngerekam IP lu. Jadi udah pasti lu bakal ketahuan itu di mana rumahnya dan segala macam. Entah itu dari Saweria, entah itu Tako, ataupun entah itu dari platform yang lain. Jadi kalau bisa hati-hati lu kalau misalnya ngejokes kayak gitu. Janganlah, udahlah. Itu udah masa-masanya 2012, 2022, 2023 anjir. Sekarang tuh masa-masanya lu kirim voice note tapi ngejokes circle sama streamer favorit lu. Mending kayak gitu sehingga lu dikenal dan lu tahu gitu kalau misalkan lu tuh bener-bener paham konteks yang lagi dibicarakan sama live streamnya. Jadi intinya itu aja mungkin video ngopi pada kesempatan kali ini. Gua tunggu semua tanggapan lu semua di kolom komentar. Semoga
orang-orang yang ngirim media share jomok pada tobat gitu ya. Dan ya buat streamer-streamer harus berhati-hati lagi, masih banyak tantangan-tantangan yang harus bisa dihindari gitu, salah satunya media share jomok ini. Semoga kita semua tidak terpengaruh sama video-video kayak gitu, jadi nggak kepikiran soal jomok-jomok juga. Pokoknya itu aja mungkin dari gua. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Gue tunggu semua tanggapan lo di kolom komentar. Jadi itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.